Halo semuanya, selamat datang kembali di perkuliahan teknik kompilasi. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang salah satu jenis dari metode top-down parsing. Kita akan mempelajari tentang LL Grammar, LL1 Grammar atau Grammar LL1. Grammar LL1 ini dia itu singkatan dari scanning the input from left to right for leftmost derivation using one input symbol of look ahead at each step to making parsing action decision. Jadi LL Grammar itu terdiri dari L, tentu saja L, dan yang terakhir itu one. L yang pertama itu dia maksudnya adalah dia melihat atau mengscan itu dari kiri atau left. Sementara L yang kedua itu artinya leftmost. Ya, ini kita sudah pelajari di pertemuan kedua. Jadi maksudnya dia melakukan proses derivasi itu dari penurunan terkiri atau leftmost derivation. Sementara satu ini berarti pemakaian satu simbol masukan. Artinya cuma ada satu entry nantinya ya kan? Jadi LL Grammar itu adalah tata bahasa yang tabel penguraiannya tidak mengandung lebih dari satu entry ya. Jadi tabel penguraiannya itu tidak lebih dari satu entry. Kalau entry-nya lebih dari satu artinya dia bukan LL1 Grammar. Nah, untuk pembentukan pengurainya itu nanti akan dibantu oleh dua fungsi. Yaitu yang pertama disebut dengan first dan yang kedua itu disebut dengan follow. Nah, materi kita hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mencari nilai first dan bagaimana cara mencari nilai follow. Nah, untuk dapat menemukan atau mencari nilai first dan follow itu kalian harus memperhatikan karakter dari masing-masing fungsi ini. Yang pertama dulu kita coba ya. First itu adalah himpunan simbol dan terminal ya. Ingat ya, dia himpunan simbol dan terminal. Artinya kalau dia A, variabel A, karena dia huruf besar, dia bukan merupakan sebuah first. Ya, karena yang dicari itu adalah simbol dan terminal. Ingat, terminal adalah huruf kecil. Jadi untuk mencari nilai first itu adalah simbol pertama dari X. Contoh, semisal kita punya X itu menghasilkan A kecil B. First-nya adalah simbol atau terminal pertama, artinya first dari X itu adalah A. Kenapa B? Karena kriteria dari first itu sendiri adalah simbol pertama, artinya yang diambil itu cukup dengan simbol atau terminal pertama saja. Itu karakteristik dari si first. Lantas bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Simbol pertamanya atau karakter pertamanya itu bukan merupakan sebuah simbol atau terminal. Nah, maka kita merujuk pada karakteristik kedua dari si first, yaitu simbol pertama yang dapat diturunkan dari X ya. Misalnya kita punya grammar seperti ini, kemudian kita punya grammar kedua turunan dari A semisal adalah CB ya. Kalau semisalnya grammarnya seperti ini, pada saat kita memeriksa turunan dari A, ternyata itu adalah sebuah variabel bukan terminal, kita melihat turunan pertama dari si A. Oke? Turunan pertama dari si A adalah C. Jadi first dari X itu adalah C ya, ingat ya. Jadi kalau simbol pertamanya atau turunan pertama dari X, hasil produksi pertama dari X itu bukan merupakan sebuah simbol atau terminal, untuk mencari first-nya itu adalah kalian dengan melihat turunan pertama ya, turunan pertamanya saja. Jadi kata kuncinya itu adalah first. First sendiri kan artinya adalah pertama ya. Artinya kalau dia bukan sebuah simbol atau terminal pertama, maka yang diambil itu adalah simbol atau terminal turunan pertama. Ya, itu adalah cara mencari first.
Sekarang cara mencari nilai follow. Nah, mencari nilai follow itu adalah, jadi sebenarnya cara mencari nilai follow itu ada dua. Yang pertama dengan cara cheat, yang kedua itu dengan cara rules. Jadi ada beberapa rules, ada beberapa rumus untuk mencari nilai follow ini. Cara cheatnya itu adalah simbol pertama yang muncul tepat di sebelah kanan Y. Tepat sebelah kanan ya. Semisal kita punya sebuah grammar X A C B semisal kan. Terus bagaimana cara mencari nilai follow A semisal? Follow A. Mencarinya adalah melihat simbol atau terminal yang tepat di sebelah kanan. Yang tepat sebelah kanan A itu apa? Yaitu C. Berarti follow-nya A itu adalah terminal C ya. Itu untuk cara cheat-nya. Cara rules-nya bagaimana nanti kita akan pelajari, tapi sebelum itu kita ke slide berikutnya dulu untuk mempelajari tentang nilai first terlebih dahulu. Jadi kita punya kumpulan grammar seperti ini. Kenapa berantakan ya? Wait. Oke, udah rapi ya. Jadi kita punya kumpulan soal seperti ini nih. Kita akan mencoba mencari nilai first and follow-nya ya. Pertama, kita akan mencari nilai follow nilai first F. Jadi kalau semisal kalian diberikan soal seperti ini, entah itu nanti keluar di ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester kalian, dan kalian diminta untuk mencari nilai first, maka nilai first yang kalian cari itu adalah cukup sebanyak pemproduksinya aja, atau cukup sebanyak variabel yang ada di sebelah kiri anak panah ya. Jadi kalau semisalnya pemproduksinya itu ada 5 seperti ini, maka yang kalian cari nilai first-nya itu adalah 5 variabel. Oke, sekarang kita bersihin dulu. Pertama kita akan mencari first dari F ya. Ini bebas ya, kalian mau mulainya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas atau random, nggak masalah. Kita mulai dari bawah nih, kita cari nilai first dari F. Ingat bahwa tadi cara mencari nilai first itu adalah simbol atau terminal pertama dari X ya. Ini F ini dia memiliki dua aturan atau hasil produksi. Yang pertama itu dalam kurung E, dan yang kedua itu adalah ID. ID ini adalah satu string kesatuan ya. Jadi dia bukan string yang terpisah, bukan I dan D, bukan I dan D. Jadi dia itu adalah satu kesatuan. Oke, lanjut. Jadi si F ini memiliki dua hasil produksi atau dua turunan produksi. First-nya itu adalah terminal pertama. Terminal pertama itu adalah, kita ganti warna coba ya. Terminal pertama itu adalah E. Terminal pertama dari variabel F ya. Jadi turunan pertama dari variabel F. Nah, yang dimaksud dengan melihat dari turunan pertama itu bukan lantas yang kalian lihat itu aturan produksi yang pertamanya saja. Jadi kalau semisal dia punya lebih dari satu aturan produksi seperti dalam case ini, yang kita lihat itu adalah turunan pertama dari masing-masing hasil produksi. Jadi kalau semisal hasil produksinya ada 3, maka kita akan mengecek turunan pertama dari ketiga hasil produksi itu. Jadi fokusnya bukan dari hasil produksi yang pertama saja. Begitu adalah cara mencari nilai first. Kita sudah dapatkan buka kurung. Kemudian sekarang kita cek turunan pertama dari hasil produksi yang kedua, yaitu adalah string ID. Jadi first dari F itu adalah buka kurung dan ID. Sorry ya, ini buka kurungnya lebih mirip C sih, but that's okay. Oke, sekarang kita lanjut ke first yang kedua. Kenapa pennya nggak mau? Oke. Yang kedua kita akan mencari first T accent. T
T aksen itu hasil produksinya itu adalah simbol perkalian F T aksen dan juga epsilon atau MT ya. Balik lagi yang diambil nilai firstnya itu adalah simbol atau turunan pertama dari hasil produksi ya. Jadi ini hasil produksinya ada 2. Yang akan kita cek adalah dua-duanya hasil produksi. Si epsilon atau MT ini termasuk dalam terminal. Jadi Jadi first dari T aksen itu adalah bintang dan simbol perkalian dan juga epsilon. Ini kita hapus dulu. Taruh hapus ya. Apa tadi? Bintang dan juga epsilon. Hapus dulu. Next, kita mau cari first dari T. T itu adalah, kenapa sih F-nya begitu? T itu menurunkan hasil produksi yaitu FT aksen ya. Nah ini adalah ketika kalian menggunakan karakteristik kedua atau kondisi kedua dari mencari nilai first. Kenapa? Kalau kalian perhatikan di sini turunan dari si T ini, turunan pertamanya itu adalah bukan sebuah simbol atau terminal, melainkan sebuah variabel. Kalau seperti ini berarti kita akan melihat turunan dari si variabel ini yaitu variabel F. Kita merujuk ke soal. Variabel F itu apa turunannya? F itu adalah grammar yang menghasilkan aturan produksi, buka kurung E dan juga ID ya. Jadi si T ini turunan pertamanya itu adalah sebuah variabel, maka kita akan merujuk turunan dari si variabel itu yaitu variabel F. Variabel F, grammar pertama dari turunannya itu apa? Yaitu buka kurung dan ID ya. Jadi first dari T itu adalah buka kurung dan ID sama dengan F. Kenapa? Karena tadi pada saat mencari first T itu hasil pertamanya, turunan pertamanya itu adalah merupakan sebuah variabel dan bukan simbol atau terminal. Jadi di sini untuk turunan F-nya itu adalah buka kurung, inget ya, ini buka kurung bukan C, buka kurung ID. Next, hapus dulu. Kita akan mencari selanjutnya first dari E aksen ya. Nih ya, kita salin dulu. E aksen itu menghasilkan plus TE aksen dan juga MT atau epsilon. Oke, yang kita lihat adalah turunan pertamanya, simbol atau terminal. Beruntungnya untuk E aksen, dia turunan pertamanya itu langsung merupakan sebuah simbol dan terminal. Artinya kita langsung mengambil nilai plus dan juga nilai epsilon atau MT untuk disalin ke firstnya E aksen, Jadi first E aksen itu adalah apa tadi? Plus dan koma epsilon ya. Nah yang terakhir itu adalah first dari E. Kita salin dulu ke sini. E itu grammar yang menghasilkan hasil produksi TE aksen. Nah turunan pertama dari E itu adalah bukan merupakan sebuah terminal, melainkan bukan merupakan sebuah terminal, melainkan sebuah variabel ya. Jadi yang kita lihat selanjutnya itu adalah turunan dari si variabel T. Kita ke grammar lagi, balik. T itu apa turunannya? Turunannya itu adalah T FT aksen. Nah turunan dari T ternyata bukan sebuah terminal lagi. Artinya kita melihat turunan dari si F. F itu turunannya apa? F itu grammar yang menghasilkan turunan buka kurung
dan juga ID. Jadi pada saat kalian melakukan proses penelusuran untuk mencari F, ada kemungkinan terjadi hal seperti ini, bahwa kalian mencoba lebih dari satu kali derivasi atau penurunan untuk pengecekan sampai dengan kalian mendapatkan simbol atau terminal. Sudah diturunkan masih variabel atau tidak? Ternyata sudah merupakan sebuah terminal, yaitu didapatkan buka kurung dan juga ID. Artinya follow dari si e-accent itu adalah buka kurung dan ID. Jika kalian diminta untuk mencari nilai follow, maka kalian bisa berhenti sampai di sini nih, sampai dengan kalian mendapatkan kelima nilai mencari nilai first, kelima nilai first dari masing-masing variabel, masing-masing pemproduksi atau variabel yang ada di sebelah kiri anak panah. Lantas, bagaimana kalau soalnya itu secara spesifik menanyakan seperti di sebelah kanan nih? Yang ditanya itu bukan cuma firstnya satu variabel, tapi firstnya lebih dari satu variabel. Contoh, misalnya first TE accent. Kalau kalian diminta mencari lebih dari satu nilai first seperti ini, kalian hanya perlu merujuk pada variabel pertamanya saja, yaitu first T. Walaupun tulisannya TE accent atau TA, maka yang kalian lihat adalah first T-nya dulu. First T-nya saja, First T itu apa? First T itu mana dia? Ini. Itu adalah buka kurung dan ID, ya. Jadi untuk first TE accent itu sama dengan first T, yaitu buka kurung dan ID. Bagaimana dengan first plus TE? Kalau yang dicari nilai first itu adalah sebuah simbol atau terminal, nah ini kalian bisa lihat ya. Ini karakter pertamanya itu adalah sebuah simbol. Karena yang dicari itu adalah nilai first sebuah simbol atau terminal, maka nilai firstnya itu adalah si terminal atau simbol itu sendiri. Jadi first dari T itu adalah first dari plus TE accent itu adalah plus itu sendiri. First empty atau first epsilon, yaitu empty itu sendiri. Kemudian first FT, artinya first F, yang dilihat variabel pertama saja, berarti sama dengan first F, ya. Itu C sama C lagi buka kurung dan ID. Malah saya sendiri yang salah baca kan, padahal saya yang nulis. Oke, C dan ID. Kemudian first bintang FT, yaitu si terminal atau simbol itu sendiri, yaitu perkalian. First dalam kurung I dalam kurung E, ini dalam kurung E ini adalah 3 karakter ya, yang terdiri dari buka kurung, E, dan tutup kurung. Artinya yang dicari firstnya itu adalah si buka kurungnya. Maka first dari buka kurung itu adalah buka kurung itu sendiri. First dari ID adalah ID itu sendiri. Nah, ini adalah cara untuk mencari nilai first. Sampai sini mudah ya. Nah, kalau sudah semua paham sampai sini, sekarang kita move ke slide selanjutnya, yaitu cara mencari nilai follow. Nah, untuk mencari nilai follow tadi sudah disampaikan bahwa yang pertama itu adalah cara cheat. Cheat itu sebelah kanan, tepat sebelah kanan Y. Sebelah kanan Y. Oke, itu cara cheatnya. Yang kedua itu adalah menggunakan algoritma. Jadi ada algoritma 1, ada algoritma 2, dan ada algoritma 3A, juga algoritma 3B. Jadi pada saat mencari nilai follow, kalian itu harus mengecek dengan cara cheat terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan dengan cara algoritma.
Sekarang kita coba lihat soalnya. Soalnya itu kita masih menggunakan soal yang sama dengan tadi, yaitu untuk menemukan nilai first ya. Wait. Oke, ini kita udah geser ya, tadi ketutupan pen tools. Oke, kita akan mencari nilai follow dari masing-masing variabel yang ada di sebelah kiri anak panah atau pemproduksi, yaitu follow E, follow E aksen, follow T, T aksen, dan juga F. Oke. Yang pertama kita akan mencari nilai follow E. Ya, kita coba salin sebelah di sini dulu. E itu adalah grammar dengan hasil produksi TE aksen. Si E ini adalah start symbol atau simbol awal. Kita lihat dengan cara cheat terlebih dahulu ya. Kalau cara cheat itu kita lihat yang datang tepat di sebelah kanan variabel E ya. Jadi karakter atau simbol atau terminal yang tepat di sebelah kanan E ya. Kita cek di grammar pertama ada tidak? Tidak ada setelah variabel E. Di grammar kedua juga tidak ada. Grammar ketiga juga tidak ada. Grammar keempat tidak ada E. Nah, grammar kelima ada nih ternyata setelah variabel E, yaitu tutup kurung ya. Kalau first yang kita cari adalah karakter pertama, kalau follow yang kita cari itu adalah setelahnya nilai yang kita cari. Misalnya kita cari nilai E, maka cara cheatnya kita cari simbol atau terminat setelah nilai E. Jadi kita dapat ini kan, buka kurung, tutup kurung, maka follow-nya itu adalah setelahnya E apa? Yaitu tanda tutup kurung. Artinya di sini follow dari E itu yang pertama adalah tutup kurung. Itu adalah dengan cara cheat. Sekarang kita cek dengan cara algoritma ya. Kita cek algoritma pertama. Jika A adalah simbol awal, maka spesial simbol adalah follow A. E ini adalah simbol awal atau grammar pertama, simbol awal dari grammar pertama. Follow-nya adalah spesial simbol, yaitu atau simbol dolar ya. Jadi follow E yang kedua itu adalah spesial simbol. Kita sudah dapat follow E. Sekarang kita cari move ke follow berikutnya. Selanjutnya kita akan mencari nilai follow E aksen ya. Bersihin lagi deh. Untuk mencari nilai follow E aksen, semisal kita menggunakan rules, sebelum ke rules kita cek dulu dengan cara cheat ada nggak ya. Kita akan mencari karakter, simbol atau terminal setelah, nggak bisa dihapus ya, setelah variabel E aksen. Kita cek grammar pertama, tidak ada simbol atau terminal setelah E aksen. Grammar kedua juga tidak ada, sama grammar ketiga malah tidak ada E aksen sama sekali. Grammar keempat tidak ada E aksen. Grammar kelima tidak ada E aksen. Artinya untuk mencari follow E aksen kita tidak bisa menggunakan cara cheat atau tidak ketemu, memang tidak ada. Selanjutnya kita menggunakan cara algoritma. Nah, cara kerja dengan mencari nilai follow dengan cara algoritma itu adalah pertama, semisal kita akan mencari nilai follow dari E aksen. E aksen itu adalah grammar kedua. Maka grammar yang kita gunakan untuk mencari nilai follow itu adalah grammar sebelumnya, yaitu grammar pertama. Jadi kita tidak bisa menggunakan grammar setelahnya ya. Jadi kalau semisal kita mencari nilai follow T, maka yang kita gunakan itu adalah grammar pertama dan juga grammar kedua, tapi bukan grammar keempat dan kelima ya. Jadi yang perlu diingat adalah grammar yang digunakan untuk mencari nilai
follow dari sebuah variabel atau sebuah pemproduksi itu adalah grammar yang posisinya atau letaknya berada di sebelum pemproduksi, grammar pemproduksi tersebut. Ini harus dihapus. Jadi kalau semisal kita mau mencari follow accent itu ada di baris kedua, maka yang kita gunakan itu adalah baris pertama. Baris pertama itu adalah T accent. Sekarang kita balik ke rules dulu. Di rules itu kalau kalian perhatikan ada tiga rules yang fokusnya itu adalah follow B. Jadi nanti kalau semisal kalian memilih grammar, misalnya ada lebih dari satu grammar yang bisa kalian gunakan untuk mencari nilai sebuah follow, maka yang harus kalian perhatikan bahwa nilai yang dicari itu adalah posisinya di B. Oke? Jadi bukan di A, bukan di alpha, dan juga bukan di beta, melainkan ada di B. Nanti kalian akan paham maksudnya kalau kita ketemu di salah satu penjelasan soal ya. Oke, ini adalah grammar yang kita gunakan untuk mencari nilai accent. Kita lihat di rules atau algoritma follow. Apakah ada rules yang cocok dengan si grammar ini? Ternyata ada, yaitu rules nomor berapa ya? Rules nomor 3A ya. 3A itu adalah jika jika A alpha B, maka semua follow A adalah follow B ya. Kita konversikan dulu. A alpha, gini aja ya biar kalian lebih paham. E itu adalah A, terus T itu adalah alpha, ini adalah B. Nah, bunyi rules nomor 3A itu adalah semua follow A adalah follow B. Artinya semua follow A nih adalah follow B. Semua follow E adalah follow accent ya. Jadi follow itu sama dengan follow accent kalau mengikuti rules nomor 3. Tadi kita sudah dapatkan belum follow dari A atau follow dari E? Ternyata kita sudah dapat di step sebelumnya. Artinya di sini kita tinggal menyalin saja bahwa follow dari accent itu adalah tutup kurung dan juga spesial simbol. Spesial simbolnya bagus banget. Spesial simbol. Oke, ini kita hapus dulu yang tidak perlu, karena kita mau move ke nilai follow selanjutnya. Selanjutnya kita mau mencari nilai follow T ya. T itu ada di grammar berapa? T itu ada di grammar kedua. Berarti yang grammar yang kita gunakan untuk mencari nilai T itu adalah grammar pertama dan grammar kedua. Sekarang kita coba dengan grammar pertama terlebih dahulu. E menghasilkan T, E accent. Kita konversikan jadi A alpha B. Yang kita cari itu adalah nilai T ya. T di sini posisinya adalah di alpha. Jadi bukan di beta. Sementara yang kita cari atau yang kita bisa gunakan itu sebuah grammar yang nilai yang kita cari nih posisinya ada di B. Bukan di alpha, bukan di A, bukan di alpha. Artinya grammar pertama ini tidak bisa kita gunakan karena posisi dari variabel T yang kita cari itu adanya di alpha, bukan di B. Berarti kita tidak bisa gunakan grammar pertama. Sekarang kita coba grammar kedua. Grammar kedua bunyinya itu adalah E accent plus T
TE ya. Jadi ini A alfa B beta. Oke. Jadi posisi dari nilai T yang kita cari itu benar berada di beta. Artinya grammar nomor 2 ini bisa kita pakai untuk mencari nilai follow dari T. Berarti tadi grammar pertama itu gagal ya, atau tidak bisa digunakan. Jadi kita pakai grammar kedua. Redaksinya itu adalah A alfa B beta ya. Sekarang kita merujuk ke rules. Ada tidak rules yang bunyinya A alfa B beta? Ternyata ada 2 rules nih yang bunyinya A alfa B beta. Itu rules kedua dan rules ke-3A. Nah, kalau rulesnya seperti ini, rulesnya lebih dari 1 bisa kita pakai. Kita bisa kita bisa menggunakan kedua-duanya ya. Jadi kita akan mencoba pertama itu dengan bunyi rules pertama, yaitu jika A alfa B beta, maka semua first beta adalah follow B kecuali empty ya. Semua first beta. Inilah pentingnya kenapa kita perlu mencari nilai first terlebih dahulu, karena ada beberapa nilai follow yang ketergantungan atau bergantung dari nilai first. Artinya kita perlu mendapatkan nilai first terlebih dahulu baru mencari nilai follow. Makanya stepnya itu kalian nggak bisa bolak-balik, oh gue cari nilai follow dulu deh baru nilai first. Tidak, kalian harus mencari nilai first terlebih dahulu baru kemudian melanjutkan dengan mencari nilai follow. Oke, kita balik lagi. Bunyinya adalah semua first beta adalah follow B. Beta itu apa? Beta itu, mana pennya ya? Kita ganti. Beta itu adalah E ya. Jadi semua first beta, semua first dari E. Jadi kita cari nih, kita ke slide sebelumnya. First dari E itu apa? First dari E itu adalah ya bisa ya. First dari E, mana E ya? Nih. First dari E itu adalah buka kurung dan ID. Ya. Oke, first dari apa tadi? E adalah ID. Kita balik lagi. Wait, sepertinya ada kesalahan ya di sini ya. Bunyi grammar yang kedua itu adalah ternyata E aksen, TE aksen. Berarti seharusnya bukan E di sini, tapi E aksen. Berarti yang harus kita cari adalah first dari E aksen. First dari E aksen itu apa? First dari E aksen itu adalah plus dan empty atau epsilon ya. Nih, plus dan epsilon. Kita salin di sini. Jadi kita menggunakan algoritma pertama itu adalah plus dan empty atau epsilon. Ya. Tapi kalau kalian lihat rules-nya itu dikatakan bahwa kecuali empty. Artinya nilai empty ini kita tidak masukkan sebagai nilai follow. Jadi kita sudah selesai nih dengan rules kedua. Kita sudah dapatkan bahwa nilainya itu adalah plus, nilai follow-nya. Sekarang kita coba dengan rules ketiga ya. 3B. Maka A dan B dan first beta adalah empty ya. Ini keywordsnya. Jadi kalau semisal first dari E aksen tadi itu tidak ada empty-nya, maka kalian tidak bisa menggunakan rules ini. Jadi rules ketiga B itu hanya bisa digunakan kalau first betanya ya, first dari beta ini ada empty-nya. Tadi kita lihat bahwa first dari beta atau E aksen itu ada empty-nya, tidak? Ada ternyata. Berarti kita bisa lanjut nih dengan step ini. Kita bisa lanjut dengan rules nomor 3.
Selanjutnya gimana redaksinya? Maka semua follow A adalah follow B, ya. Semua follow A adalah follow B. A-nya itu apa? A-nya itu adalah E aksen. Artinya semua follow E aksen adalah follow B. B adalah T. Coba kita pakai warna lain deh. Oke, jadi semua follow A adalah follow B. Ya. Follow A tadi kita sudah dapat tidak? Follow E aksen. Follow E aksen kita sudah dapat, yaitu tutup kurung dan juga spesial simbol. Artinya di sini untuk follow dari T itu kita bisa langsung menambahkan tutup kurung dan juga spesial simbol, ya. Karena follow E aksen sama dengan follow T. Oke. Kita sudah dapatkan nilai follow dari T. Ya, jadi untuk mencari follow dari T itu kita menggunakan dua algoritma tadi ya, yaitu algoritma 2 dan juga algoritma 3B. Selanjutnya kita mencari nilai follow T aksen. T aksen itu ada di grammar nomor 4. Artinya grammar yang bisa kita gunakan itu adalah grammar pertama, kedua, dan ketiga untuk mencari nilai follow-nya. Oke, sekarang kita coba dengan grammar pertama. Grammar pertama itu ada nilai T aksen tidak? Ternyata tidak ada, berarti tidak bisa kita gunakan ya. Grammar kedua apakah ada T aksen? Tidak ada juga, berarti kita tidak bisa pakai. Berarti kita pakai grammar yang ketiga karena ada T aksennya. Kita salin dulu ke sini. Itu T FT. FT aksen. Kita konversikan dulu jadi A alfa B. Nah, kalau kondisinya seperti ini, rules yang bisa kita pakai itu adalah rules ketiga A alfa B ya. Jadi ada A alfa B. Maka bagaimana bunyi rules atau algoritma ketiga A adalah semua follow A adalah follow B ya. Ganti pen dulu. Semua follow A adalah follow B. Semua follow T adalah follow T aksen. Kita sudah dapatkan tadi nilai follow T ya di sini sebelumnya. Kalau follow T aksen sama dengan follow T, berarti nilai follow T aksennya kita tinggal menyalin dari follow T. Jadi di sini ada plus, ada tutup kurung dan juga ada spesial simbol ya. Kita sudah dapatkan nilai follow dari T aksen. Selanjutnya kita menggunakan kita cari follow F. Kita bersihin lagi. Hap. Selanjutnya kita cari nilai follow F. F itu adalah grammar kelima. Berarti yang bisa kita gunakan adalah grammar 1 sampai dengan 4. Kita cek grammar 1 ada F-nya, tidak ada. Berarti kita tidak bisa pakai. Grammar kedua ada F-nya, tidak ada. Kita tidak bisa pakai. Berarti opsinya adalah grammar ketiga dan grammar keempat. Sekarang kita coba dengan grammar ketiga terlebih dahulu, yaitu T. Oke, T menghasilkan FT aksen. Oke, kita konversikan alfa alfa B. Posisi F-nya, kan kita mau cari F kan? Posisi F-nya itu ada di alfa. Ingat ketentuan yang tadi sudah disampaikan bahwa posisi F ini harusnya ada di B, ya. Karena berdasarkan rules itu bisa kita cari atau kita gunakan grammar itu kalau posisi variabel yang kita cari itu adanya di B ya. Berarti otomatis grammar ketiga ini tidak bisa kita pakai karena F-nya ada di
alfa dan bukan di beta. Jadi tidak bisa kita pakai ya. Nah, sekarang kita coba move ke grammar ke kita selesai. Berarti tidak bisa kita pakai. Grammar ke 4, yaitu T aksen menghasilkan F T aksen. Kita konversikan A alfa B beta. Oke. Ini grammarnya sudah cocok. Kenapa? Karena posisi dari si F ini sudah berada di B ya. Oke, berarti kita bisa lanjut nih. Sekarang kita cek rules nomor berapa yang contains A alpha B beta. Ya, jadi ada 2 rules, yaitu rules nomor 2 dan juga rules nomor 3B. Sekarang kita coba dengan rules nomor 2 terlebih dahulu. Bunyi rules nomor 2 itu adalah semua first beta adalah follow B kecuali empty, ya. Semua first beta, betanya itu apa? T aksen. Jadi semua nilai dari first T aksen itu adalah nilai follow B kecuali empty ya. Sekarang kita cari, kita cek nilai first dari T aksen di step sebelumnya. Nilai first dari T aksen itu adalah bintang dan empty atau epsilon, karena tadi dikatakan bahwa kecuali empty atau kecuali epsilon, maka yang kita angkut nih cukup bintangnya saja ya. Berarti di sini nilai follow F dari dari rules kedua A itu adalah perkalian. Oke. Kita sudah dapat dengan rules nomor 2A. Sekarang kita coba dengan rules nomor 3B. Rules nomor 2 ya. 2 nggak ada A dan B. Kita coba dengan rules nomor 3B. Rules nomor 3B itu adalah ingat posisinya, kondisinya si rules nomor 3B ini bisa dipakai kalau first beta itu adalah ada empty-nya atau mengandung empty. Tadi kalian lihat sendiri bahwa first-nya T aksen itu adalah bintang dan empty, artinya kita bisa lanjut dengan menggunakan rules nomor 3B ya. Terus berarti kita bisa pakai nih rules-nya. Bunyi algoritmanya selanjutnya bagaimana? Semua follow A adalah follow B ya. Semua follow A adalah follow B, artinya semua follow T aksen adalah follow F. Tadi kita sudah dapatkan nih follow dari T aksen. Berarti kita tinggal salin saja di sini follow T aksen sebagai follow dari F. Oke. Plus tutup kurung dan juga spesial simbol. Nah, dengan ini kita sudah dapatkan semua nilai first and follow-nya. Ingat, stepnya dalam mencari nilai first dan follow, yang perlu kalian cari terlebih dahulu itu adalah nilai first-nya, baru kemudian kalian mencari nilai follow. Karena seperti ini nih dalam rules nomor 2 dan rules nomor 3B itu ada redaksi first beta, artinya kalian harus mencari first terlebih dahulu untuk bisa melanjutkan step dalam mencari nilai follow. Jadi langkahnya jangan sampai kebolak-balik antara first terlebih dahulu baru kemudian dilanjutkan dengan follow. Di bagian akhir slide itu terdapat 3 contoh soal atau 3 latihan yang bisa kalian pergunakan sebagai bahan latihan di rumah untuk memperlancar atau mempermudah. Allah bisa karena biasa ya, artinya semakin sering kalian mencoba semakin kalian terbiasa, jadi semakin mudah kalian dalam menentukan atau mencari nilai first dan follow.
Ini nanti bisa kalian coba di rumah masing-masing. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan untuk kita diskusikan bersama-sama. Nah, untuk pertemuan hari ini terkait pembahasan tentang LL1 grammar atau grammar LL1, kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa semuanya di pertemuan-pertemuan selanjutnya dan tentu saja masih di mata kuliah Teknik Kompilasi. Bye-bye.